Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya selaku perwakilan di kelompok satu. Kelompok kami akan membahas soal yaitu materi tentang program linier metode simplex. Nah, di sini sebelum mulai presentasi, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, Nikade Anira Asti Maharani nomor absen 2, Niloh Gede Senati Dewi nomor absen 4, Niputuris Kapus Vita Dewi nomor absen 5, dan saya sendiri, Nikade Dinda Dudamati nomor absen 7, Niketut Ari Setiarini nomor absen 9, dan terakhir Nikomang Monika Ginda Febriana nomor absen 25. Nah, untuk memulai presentasi akan dimulai oleh rekan saya. Untuk waktu 4, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dendira Maharani dengan NIM 2015613007, nomor absen 2. Di sini saya akan memulai presentasi yang pertama, yaitu pembacaan soal. Seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah Rp500.000 dan sebuah sepeda balap adalah Rp600.000, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah. Sebelum lanjut ke penyelesaian kasusnya, maka kita akan membuat tabel terlebih dahulu untuk memudahkan perhitungannya. Di sini, untuk tabelnya, kita akan bagi menjadi 4 poin. Di poin pertama ada nama barang. Di poin kedua ada persediaan. Poin ketiga ada harga per unit. Dan poin terakhir ada poin untung. Untuk nama barang di sini kita bedakan menjadi dua, yaitu sepeda gunung dan sepeda balap. Untuk persediaannya, sepeda gunung disimbolkan dengan simbol X dan persediaan sepeda balap disimbolkan dengan simbol Y, di mana harga per unit sepeda gunung adalah Rp1.500.000 dan harga per unit untuk sepeda balap adalah Rp2.000.000. Kemudian, untung dari sepeda gunung adalah Rp500.000 dan untuk sepeda balap dengan untung Rp600.000, di mana untuk jumlah masing-masing barang yang akan dibeli, kita akan membutuhkan 25 buah persediaan dengan mengeluarkan uang tidak lebih dari Rp42 juta. Yang ditanya adalah berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pedagang? Penyelesaiannya adalah, pertama, kita misalkan dulu sepeda gunungnya dengan simbol X dan sepeda balapnya dengan simbol Y. Maka diperolehlah fungsi kendala atau batasannya, di mana fungsi yang pertama adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 25 masuk ke fungsi persediaan sepeda. Kemudian, fungsi kendala yang kedua adalah Rp1.500.000 X ditambah Rp2.000.000 Y kurang dari sama dengan 42 juta masuk ke fungsi harga per unit. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Keuntungan sepeda gayung dengan simbol X adalah Rp500.000 dan keuntungan sepeda balap dengan simbol Y adalah Rp600.000, sehingga diperoleh fungsi tujuan dengan simbol keuntungannya adalah Z. Z sama dengan Rp500.000 X ditambah Rp600.000 Y. Kemudian, langkah pertama, kita akan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel bantu. Sebelumnya kita memiliki ketiga pertidaksamaan. Maka untuk mengubahnya ke persamaan kita akan membutuhkan variabel bantu, di mana pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Maka untuk mengubahnya ke persamaan kita akan menambahkan variabel bantu menjadi X ditambah Y ditambah R sama dengan 25. Pertidaksamaan yang kedua adalah Rp1.500.000 X ditambah Rp2.000.000 Y kurang dari sama dengan 42 juta. Untuk mengubahnya ke persamaan, maka kita
menambahkan variabel bantu menjadi 1.500.000 X ditambah 2 juta Y ditambah S sama dengan 42 juta. Pertidaksamaan yang ketiga, Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Untuk mengubah ke persamaan, maka kita akan memindahkannya ke ruas kiri, menjadi min 500.000 X dikurangi 600.000 Y ditambah Z sama dengan 0. Langkah yang kedua, maka kita akan membentuk suatu tabel bantu atau matriks, di mana sebelumnya kita sudah memiliki 3 persamaan, yaitu X ditambah Y ditambah R sama dengan 25, 1.500.000 X ditambah 2 juta Y ditambah S sama dengan 42 juta, dan min 500.000 X dikurangi 600.000 Y ditambah Z sama dengan 0. Maka, variabel-variabel dari persamaan ini akan kita pindahkan ke dalam kolom-kolom tabel bantu ini, di mana ada variabel X, Y, R, S, Z, dan untuk dua kolom selanjutnya kita akan isi dengan hasil. Dan untuk rasio ini akan dikosongkan terlebih dahulu karena nanti akan diisi dengan langkah yang selanjutnya. Untuk variabel X yang pertama, dari pertidaksamaan yang pertama, X dengan nilai 1, Y dengan nilai 1, R dengan nilai 1, S tidak ada atau 0, Z 0 dengan hasil 25. Persamaan yang kedua, X-nya 1.500.000, Y-nya 2 juta rupiah, R-nya 0, S-nya 1, Z-nya 0, hasilnya 42 juta. Persamaan yang ketiga, X-nya min 500.000, Y-nya min 600.000, R-nya 0, S-nya 0, Z-nya 1, dan hasilnya 0. Baik, sekian presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nilu Gede Sunarti Dewi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah 3A, yaitu menemukan pivot kolom. Pivot kolom yaitu kolom dengan elemen baris terakhir yang paling negatif. Jadi, kita dapat lihat di tabel ini ada di baris paling terakhir atau baris paling bawah. Yang manakah yang paling besar negatifnya antara kolom X dengan kolom Y. Jadi sudah jelas ya, di sini yang paling besar negatifnya yaitu pada kolom Y, yaitu sebesar min 600.000. Maka kolom ini atau kolom Y yang ini disebut dengan pivot kolom. Selanjutnya ada langkah 3B, yaitu menemukan rasio. Menemukan rasio itu yaitu kolom paling kanan yang tadi kita masih kosongkan. Jadi, rasio adalah kolom hasil dibagi dengan elemen pada pivot kolom. Jadi, ini adalah pivot kolom, yaitu pada kolom Y. Dan rasio adalah hasil dibagi dengan elemen pada pivot kolom. Jadi, rasio pada baris pertama dibagi dengan hasil pivot kolom, yaitu 25 dibagi dengan 1, yaitu hasilnya 25. Sedangkan baris kedua adalah 42 juta dibagi dengan 2 juta, yaitu hasilnya 21. Dan pada baris terakhir adalah 0 dibagi dengan min 600.000, yaitu hasilnya 0. Selanjutnya,
yaitu langkah 3C, menemukan pivot baris. Di mana pivot baris ini adalah baris dengan rasio positif terkecil. Jadi, kita lihat tabel yang tadi yang sudah kita temukan rasionya. Jadi, positif terkecil yang kita lihat di sini ada 25, 21, dan 0. Jadi, jawabannya itu adalah 21. Kenapa tidak 0? Karena 0 terletak di antara positif dan negatif. Jadi, yang kita pilih rasio yang positif terkecilnya yaitu 21 yang terdapat pada baris kedua. Selanjutnya, pada langkah 3D, yaitu menemukan pivot elemen, di mana pivot elemen ini adalah perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Kita tadi sudah menemukan pivot kolomnya, yaitu di kolom kedua atau kolom Y. Kemudian, kita juga sudah menemukan pivot barisnya, yaitu pada baris kedua. Maka, kita sudah dapat perpotongan antara dua garis, yaitu garis merah dan garis hijau. Jadi, kita dapatkan pivot elemennya yaitu sebesar 2 juta. Ini merupakan pivot elemen. Selanjutnya, langkah 4A, yaitu melakukan transformasi baris, di mana pivot elemen dijadikan 1. Adapun transformasi yang kita gunakan pada baris kedua yaitu R2 ditransformasi 1/2 juta dikali R2. Nah, jadi hasil setelah dilakukan transformasi didapat hasil seperti berikut. Dengan nilai X 15/20, nilai Y 1, nilai R 0, nilai S-nya 1/2 juta, nilai Z 0, dan hasilnya tetap 21. Jadi, tabel ini tabel baru di mana baris kedua sudah berubah. Nah, baris pertama dan ketiga tidak berubah karena tidak dilakukan transformasi. Jadi, untuk baris pertama dan ketiga tetap saja ditulis seperti sebelumnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya Niputu Rizka Puspita Dewi, absen 5 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu langkah 4B. Pivot kolom kita jadikan 0 selain pivot elemen. Karena pada langkah sebelumnya, pivot elemen telah kita jadikan 1. Kemudian kita pakai elemen pada baris 1 dan baris 2. Kita jadikan 0. Adapun rumus transformasi yang akan kita gunakan yaitu R1 transformasi R1 ditambah min 1 dikali R2. Kenapa R2? Karena R2 nilainya 1 dan R2 akan kita jadikan patokan agar nilai R1 0. Kemudian untuk R3 transformasi R3 ditambah 600.000 dikali R2. Di sini kenapa min 1? Karena 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Dan di sini kenapa 600.000? Karena min 600.000 ditambah 600.000 sama dengan 0. Dari transformasi di atas, didapatkan hasil transformasi X 5/20, Y 0, R 0, S min 1/2 juta, Z 0, dan hasil 4. Kemudian untuk R3 didapatkan hasil transformasi nilai X min 50.000,
Y0, R0, S 600.000 per 2 juta, Z1 hasil 2.600.000. Kemudian kita cek pada baris terakhir, pada elemen baris terakhir masih terdapat nilai negatif, maka transformasi tadi belum optimal. Maka daripada itu kita ulangi langkah ketiga dan keempat menggunakan kolom ini. Kita ulangi langkah ketiga dan keempat. Pada langkah 3A, kita harus menemukan pivot kolom. Pivot kolom adalah elemen baris terakhir yang bernilai paling negatif. Pada baris terakhir atau baris ketiga, nilai yang paling negatif adalah min 50.000. Maka pivot kolomnya yaitu pada kolom X. Kemudian langkah 3B, temukan rasio. Rasio adalah hasil dibagi dengan pivot kolom, di mana hasilnya itu adalah sebagai berikut dan pivot kolomnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk elemen baris pertama, nilai rasionya yaitu 4 dibagi 5 per 20 sama dengan 16. Kemudian untuk baris kedua, hasilnya 21 dan pivot elemennya itu 15 per 20. Jadi hasilnya itu 21 dibagi 15 per 20 sama dengan 28. Dan untuk baris ketiga, 12.600.000 dibagi min 50.000 sama dengan min 36. Selanjutnya kita lakukan langkah 3C, yaitu menemukan pivot baris. Pivot baris adalah yang memiliki rasio positif terkecil. Rasio positif terkecil adalah 16. Jadi pada baris 1 adalah pivot baris. Kemudian langkah 3D, temukan pivot elemen. Pivot elemen adalah perpotongan antara pivot kolom dengan pivot baris. Perpotongannya itu adalah 5 per 20. Jadi pivot elemennya itu 5 per 20. Selanjutnya kita lakukan langkah 4A, yaitu kita melakukan transformasi baris, di mana pivot elemen kita jadikan 1. Pivot elemennya tadi 5 per 20. Ini kita jadikan 1 dengan menggunakan rumus transformasi R1 transformasi 4 dikali R1. Kenapa di sini 4? Karena 5 per 20 dikali 4 hasilnya 1. Jadi kita kalikan dengan menggunakan transformasi ini. Didapatkan hasil transformasi dari pivot elemen ini, untuk nilai X kita dapatkan 1, Y sama dengan bernilai 0, R sama dengan 0, S min 4 per 2 juta, Z 0, dan hasil 16. Selanjutnya kita lakukan langkah 4B. Masih dengan transformasi baris, di mana pivot kolom selain pivot elemen kita jadikan 0. Tadi pivot elemennya itu pada baris 1 dengan nilai 1. Pada langkah 4B ini, yang akan kita jadikan 0 adalah pada baris 2 dengan pivot elemen 15 per 20 dan seterusnya. Dan pada baris ketiga, transformasi yang akan kita gunakan adalah transformasi transformasi R2 ditambah min 15 per 20 dikali R1. R1 kita jadikan patokan agar pivot kolom kedua bernilai 0. Dan di sini min 15 per 20 karena 15 per 20 ditambah min 15 per 20 atau 15 per 20 dikurangi 15 per 20 nilainya 0. Kemudian untuk kolom yang ketiga,
R3 transformasi R3 ditambah 50.000 dikali R1. Didapatkan hasil seperti di bawah ini, yaitu untuk nilai X 0, nilai Y1, nilai R0, nilai S 8/4 juta, nilai Z0, dan hasil 9. Dan untuk baris yang ketiga, nilai X didapatkan 0, nilai Y 0, nilai R 0, nilai S 400.000 per 2 juta, nilai Z 1, dan hasil 13.400.000. Kemudian kita cek pada elemen baris terakhir. Apakah masih ada yang bernilai negatif atau belum? Nah, pada baris terakhir, semuanya sudah bernilai positif, yaitu X0, Y0, R0, S 400.000 per 2 juta, Z0, dan hasil 13.400.000. Jadi, ini sudah optimal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dan Kadek Dina Julianawati, nomor absen 7, akan melanjutkan presentasi. Nah, pada sini dapat disimpulkan bahwa dari kolom X, yaitu sepeda gunung dengan hasil 16 buah, dan di kolom Y merupakan sepeda balap yang dengan hasil 9 buah, dan di sini dari kolom X, yaitu kolom keuntungan maksimum dengan hasilnya 13.400.000. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah sebesar 13.400.000 dengan persediaan sepeda gunung sebanyak 16 buah dan sepeda balap sebanyak 9 buah.